Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hari ini bersyukur ketika rancangan-rancangan hidup kita kemarin ada yang boleh berjalan, ada yang mungkin juga belum berjalan. Tetapi kita percaya bahwa hari demi hari itu kita nyicil untuk membangun kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah menjadikan langsung kehidupan kita plek langsung jadi, tetapi dari proses Tuhan mengajarkan kita berproses. Butuh waktu, karena hal baik butuh waktu buat datang. Sehingga biarlah kalau dulu kita pengennya cepet-cepet, pengennya semuanya segera selesai masalah, tetap ini kita mau belajar untuk berproses. Mari sama-sama kita pujikan PKJ 199. PKJ 199 bait pertama dan yang kedua, dulu ku tertindih dosa. PKJ 199 bait pertama dan yang kedua, dulu ku tertindih dosa. Tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Ciptaku, Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamah meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami adalah ciptaan baru ketika kami diubah oleh Tuhan. Ajarkan kami terus memperbaharui diri kami hari ini, dan firman-Mu yang akan menopang kami serahkan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Keluaran 8. Kita lanjutkan bacaan kita, Keluaran 8 ayat 16 sampai 19. 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 Saya bacakan bagi kita sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, bicara soal nyamuk ya, sebenarnya saya juga nggak terlalu suka gitu ya sama nyamuk gitu ya. Ya siapa sih yang suka digigit nyamuk gitu ya. Tapi di keluarga saya ini orang yang tidak memperbolehkan pakai baygon. Kenapa? Keluarga saya pakai, bapak ibu adik saya, pembantu saya pakai, saya emang enggak. Kenapa? Ya pilihan masing-masing sih, saya nggak pernah paksa juga. Karena
Kalau bagi yang pakai baygon sebenarnya kan supaya nggak keganggu gitu, karena dulu nyamuknya udah tambah banyak. Dan supaya menghindari misalnya kayak penyakit demam berdarah dan lain-lain. Kalau saya nggak boleh karena dosen saya pernah bilang gini, sebenarnya di perjanjian lama itu juga diingetin, kenapa kita nggak boleh makan, nggak boleh sembarang bunuh hewan juga. Dibilang gini, kita hanya boleh bunuh hewan kalau kita mau makan. Jadi hewan yang akan kita bunuh, misalnya kita pukul atau apa, itu kita boleh lakukan kalau kita buat makan. Tapi kalau kita buat makan nggak boleh, karena nanti orang semena-mena. Makanya ada aturan bahkan di bilangan dan ulangan itu di Mamat, bahkan ketika dia misalnya mau berburu burung puyuh atau berburu burung, itu ada larangannya, bahwa mereka tidak boleh mengejar induk burung yang sedang punya anak, seperti kayak gitu-gitu. Jadi supaya kita lepas, kita belajar memahami bahwa kekuasaan kita sebagai manusia tidak membuat kita bisa semena-mena terhadap alam ini gitu. Karena yang berkuasa Tuhan. Nah, dalam bacaan kita ini tulah ketiga ya nyamuk ya. Tadi kan ini kan sudah kita sih kemarin nggak baca ya, karena kita bahas sebelumnya tentang sebelum Musa memberikan tulah, sebelum Harun memakai tongkatnya. Jadi kalau yang pertama, sama-sama kita tahu air menjadi darah itu sumber kehidupan, sehingga menjadi darah orang jadi nggak bisa bertani, nggak bisa minum segala macam. Yang kedua katak. Nah, katak ini juga ada di tanah pertanian, ini juga merusak pertanian juga. Kalau tadi merusak kehidupan rumah tangga, ini merusak tanah pertanian. Nah, nyamuk ini apa? Nyamuk ini kaitannya sama kesehatan gitu ya. Eh ini jadi salah satu ayat juga yang mengingatkan kita, walaupun ujung-ujungnya si Firaun tetap keras hati, nyamuk ini bisa hingga pada manusia, membuat kita sakit, membuat kita ya kalau bentol-bentol sih nggak apa-apa ya, tapi kalau penyakit malaria, demam berdarah, dan pada masa zaman-zaman dan di beberapa daerah di Afrika itu nyamuk-nyamuknya juga membawa penyakit gitu. Kalaupun dia nggak bawa demam berdarah, nyamuk itu ketika dia gigit pindah, darah yang tertransfer itu juga penyakitnya juga bisa menular. Nah, mau mengingatkan apa, bahwa kadang dalam sakit penyakit itu Tuhan juga hadir. Saya nggak bilang semua penyakit itu tanda bahwa kita harus bertobat, enggak. Ya, penyakit ada memang karena kita mungkin emang ini jadi mengingat, emang bukan karena kita yang salah, sakit penyakit itu bisa jadi mungkin karena orang lain, kita juga kena. Tapi juga ada penyakit-penyakit, coba kita lihat kalau kita mengalami penyakit saat ini, apapun yang sedang kita idap, ada nggak kontribusi salah kita di situ? Apakah gara-gara kita mungkin sedang mengeraskan hati sampai akhirnya kita sakit? Misal contoh, misalnya saya kan kadang-kadang jemaat udah sering ngatin abang jangan kecapean, tapi saya tetap nekat gitu kan, hujan-hujanan atau apa, akhirnya itu kan benar udah dibilangin gitu. Nah, ketika kita mengeraskan hati, sakit itu buat ngingetin, heh kamu salah gitu. Nah, itu juga ada dalam kehidupan kita. Tapi jadi saya mau ngajak lihat bahwa tidak semua penyakit gara-gara dosa kita, bisa jadi kan orang lain, tapi ada juga jadi penyakit-penyakit yang coba kita renungin. Apakah ada sumbangsi kita di sana? Apakah gara-gara entah cara hidup kita, cara kita berelasi sama orang, mungkin akhirnya itu mempengaruhi pikiran kita, tubuh kita, akhirnya kita jatuh sakit gara-gara seharusnya kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita tidak melakukannya, sehingga kita jadi sakit. Coba cek, apa jangan-jangan ada penyakit-penyakit yang justru memang kita sendiri yang membawa ke kehidupan kita. Kita sendiri yang memuji Tuhan, kita sendiri yang mengeraskan hati kita, sehingga akhirnya kita jadi sakit. Itu alarm tuh. Ini baru tulah ketiga loh. Tulah pertama tentang kehidupan sehari, kedua tentang pekerjaan, ini tentang kesehatan. Jadi 10 tulah ini punya maknanya masing-masing. Nah, di bagian ketiga ini mengingatkan kita soal sakit penyakit. Apakah sakit penyakit yang sedang saya idap hari ini, saat ini, di bulan-bulan ini, di minggu ini, di tahun ini, Tuhan sedang mau ngajarin sesuatu sama saya. Nah, itu apa? Nah, itu jangan cuma berlalu sakit habis itu Tuhan pengen sembuh udah. Kita pengen sembuh tapi kita nggak belajar. Nah, penyakitnya ntar dikasih lagi, didatangin lagi sampai kita sadar. Kamu sadar nggak kamu salah apa? Mari sama-sama kita merenungkan, kalau kita sedang ada pergumulan sakit penyakit, kita lihat Tuhan, apa yang saya harus perbaiki di hidup saya. Sehingga atau mungkin saya keras hati Tuhan, saya ingin berubah, saya ingin belajar. Tuhan mampukan kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengajarkan kami tentang kehidupan kami dengan kesehatan kami. Tulah nyamuk ini mengingatkan kami betapa manusia itu mudah mengeraskan hati sampai kami tidak jaga tubuh kami. Hati dan pikiran yang berkesinambungan yang selalu bertumpang tindih. Walaupun kami hidup sehat, kami olahraga, tapi kami tetap jatuh sakit karena rupanya ada hal-hal yang rupanya bukan kaitannya dengan fisik aja, tapi juga soal sikap kami hidup di dalam kehidupan kami sehari. Ajarkan kami, ingatkan kami kalau kami ada yang melenceng Tuhan. Kami rindu untuk kembali supaya kami ingat bahwa ketika kami sembuh ataupun dalam proses pemulihan, Tuhan sedang membentuk kami. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.